Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sudah lama banget aku nggak sharing seputar pola hidup sehat yang pernah aku jalani beberapa bulan yang lalu. Welcome back to our YouTube channel Najm's Family. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali sharing tentang pola hidup sehat ala Kak Tia Aristia. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku bukan mau sharing menu atau tips-tips, cuman di video kali ini aku akan jawab beberapa Q&A, beberapa pertanyaan yang teman-teman semua komen di video-video aku. Nah, kebanyakan sih teman-teman tanyanya itu seputar jalan kaki. Terus kalau nggak jalan kaki tuh soal minum. Terus habis itu makan ini boleh nggak, makan ini boleh nggak, makan itu boleh nggak, gitu teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan jawab semua pertanyaan kalian ya, oke? Tapi sebelum masuk ke videonya, untuk mendukung channel kami agar kami semakin semangat dan videonya terus berkembang, bisa kalian bantu subscribe ya. Ayo subscribe dulu. Yang belum subscribe, ayo subscribe. Dan untuk selanjutnya, kalau ada pertanyaan tinggalin di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan share ke semua teman-teman kamu dan ke semua media sosial kamu, oke? Oke teman-teman, sebenarnya aku punya utang ke kalian semua soal jalan kaki ya. Karena waktu yang terbatas, saya belum sempat bikin video khusus yang bahas jalan kaki. Cuman kali ini di video Q&A aku juga akan sedikit bahas jalan kaki, soalnya banyak teman-teman juga yang tanya seputar jalan kaki. Oke? Langsung aja kita mulai pertanyaan yang pertama. Mbak, jalan 45 menit itu 1 kali dalam sehari atau 3 kali sehari? Oke, jadi jalan kaki 45 menit non-stopnya itu 1 kali sehari ya teman-teman. Bukan 3 kali sehari kayak minum obat aja 3 kali sehari ya. Cuman 1 kali dalam sehari, dan itu durasinya 45 menit. Tanpa ngos-ngosan, tanpa capek, tanpa keringetan, jadi santai aja gitu teman-teman. Udah aku berkali-kali ya di video-video sebelumnya aku juga udah bilang kalau jalan kaki tuh se-enjoynya gitu. Jadi kalian bisa sambil ngapa-ngapain, bisa sambil beraktivitas. Cuman memang banyak pertanyaan sih dari teman-teman, emang gimana, emang bisa sama beraktivitas? Bisa kok, asalkan kalian mau. Jadi kalau aku biasanya seperti di video sebelumnya aku udah bilang, aku kadang sama ngepel, sama nyapu, sama masak kadang. Mungkin ada yang tanya, gimana jalan kaki sambil masak itu? Jadi kalau aku jalan kaki sambil masak itu teman-teman, misalkan ya, dapur, ambil piring, itu kan jalan. Habis itu kembali iris bawang atau apalah, misalkan lagi iris bawang, itu jalannya kakinya tetap jalan di tempat gitu teman-teman. Pokoknya kalian harus yang utama itu di waktu, jangan lupa.
dan konsisten. Kalian harus tetap ingat bahwa kalian sembari masak itu lagi jalan kaki 45 menit gitu teman-teman. Terus ini ada lagi teman-teman yang masih berhubungan sama jalan ya. Karena aku tadi bilang kalau bisa sambil nyapu, bisa sambil ngepel. Nah ini ada kakaknya dari Nuning Sagita, itu komennya ngepel ya ngos-ngosan kak gitu. Emang bener sih kalau ngepel ya ngos-ngosan, cuman kan ngos-ngosannya itu nggak parah kayak kalau lari atau aerobik gitu teman-teman. Jadi masih wajar lah, kan kita sebagai ibu rumah tangga itu biar apa ya, jalanin pola hidup sehat iya, pekerjaan rumah juga bisa selesai gitu. Jadi disiasati sambil ngepel, sambil jalan 45 menit. Jadi dietnya jalan, pola hidup sehatnya jalan, pekerjaan rumah juga selesai gitu teman-teman. Itu tips dari aku. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Mumi Mufasarah. Kak, kenapa ya saya minum air 3 liter bawaannya mual terus dan pusing? Makasih kak. Oke teman-teman, ini kakaknya kemarin kan komen ya, kan saya balas. Ternyata kakaknya ini kalau minum itu kayak sekaligus gitu teman-teman. Jadi dia itu minumnya 30 menit sebelum makan dan 30 menit setelah makan. Dan setiap minum itu 1 gelas besar. Kemungkinan dia itu mual dan pusingnya itu karena kekenyangan. Kenapa? Karena itu setengah jam sebelum makan dan setengah jam sesudah makan. Selain itu dia nggak minum sama sekali. Jadi kalau saran dari aku, minum itu se-enjoynya aja kalian. Kebanyakan efek dari banyak minum kan bolak-balik ke kamar mandi ya. Nah itu memang alami teman-teman, dan ini juga terjadi kalau kita minumnya sekaligus. Tapi kalau aku enaknya itu dibatasin aja 3 liter. Jadi ngitungnya itu nggak per gelas gitu teman-teman. Jadi misal 2 botol aqua besar, nah itu harus kita target habis dalam sehari, nggak sekaligus, dikit-dikit aja teman-teman. Kalau haus minum. Percaya atau tidak, pas kita sering banyak minum, kita sering pipis dan bakalan sering haus gitu teman-teman. Jadi bertahap, nggak langsung kayak kakak ini tadi. Dan ternyata memang iya, dia sepertinya pusing dan mualnya itu karena kekenyangan. Oke? Next question dari Kak Almira Malika. Waktu minumnya bebas ya, yang penting minimal 3 liter sehari. Nah ini betul banget. Jadi waktu minumnya itu bebas, nggak harus di jam, nggak harus pada jam ini, bebas minumnya, minimal 3 liter. Kalau misalkan kalian doyan minum 4 liter, 5 liter kalau kuat nggak apa-apa. Oke? Udah jelas ya? Pertanyaan selanjutnya. Nah ini juga salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyain sama teman-teman. Jengkol boleh nggak? Jengkol. Soal jengkol mungkin teman-teman yang daerah Sunda, Jawa Barat sana sering banget jengkol ini jadi makanan favorit di daerah sana. Jadi mungkin ada yang seneng banget sama jengkol sampai kalau nggak makan jengkol itu nggak enak. Dan ini ada yang tanya, jengkol boleh nggak kak? Kalau menurut aku jengkol boleh, asalkan tanpa gula, tanpa tepung, tanpa minyak, dan tanpa santan masaknya. Oke teman-teman? Jelas ya? Next, ini dari Kak Ratih BGV. Boleh kan jalan 45 menitnya habis makan kak? Boleh banget, jalan kaki itu waktunya bebas sebebas-bebasnya, disesuaikan sama kegiatan, disesuaikan sama kesibukan, pokoknya bebas. Ini setelah makan ya, boleh-boleh aja sih kalau menurutku, soalnya ini tuh jalan kakinya kan santai, bukan olahraga yang berat, jadi gak akan bikin perut sakit gitu teman-teman. Next, pertanyaan dari Kak Umi.
gimana ya kak, yang belum ada rezeki untuk konsul ke dokter gizi, apa bisa ya kak? Saya cuma takut asal-asalan jadinya. Nah, memang seperti Kak Tia Aristia bilang berkali-kali, kalau dia kan memangnya programnya dipantau oleh dokter, gizinya juga diatur oleh dokter, nutrisinya diatur oleh dokter. Nah, kita ini gimana? Apalagi mungkin kayak aku ya teman-teman, hidupnya tuh di pedesaan yang jauh sama dokter gizi, dokter nutrisi, atau terkendala biaya. Kalau menurut aku sih balik lagi ke diri kita masing-masing. Misalkan kita udah niat, tekad bulat pengen jalanin pola hidup sehat, pengen nurunin berat badan, semua itu menurut aku bisa diakalin sih. Soalnya sekarang pengetahuan kan banyak banget ya. Mungkin kita tanpa dokter bisa jalanin pola hidup sehat ini dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya dari media sosial, dari internet. Sekarang itu ilmu kan banyak banget yang gratis ya teman-teman. Menurut aku acuannya itu sih 4 sehat 5 sempurna aja. Jadi kita biar nutrisinya tetap tercukupi. Mungkin ya contoh, kalau di Kak Tia Aristia ini, kalau sama dokternya nggak usah sayur. Nah, kita yang udah biasa makan tiap hari pakai sayur, apalagi orang desa mesti ada sayur, itu nggak apa-apa, tetap dimakan teman-teman. Jadi kan pola hidup sehatnya jalan, nutrisinya tetap seimbang, jadi tetap ada serat, ada karbohidrat, ada protein dari ayam dan ikan gitu teman-teman. Menurut aku sih oke-oke aja, dan selama aku jalanin pola hidup sehat ini juga alhamdulillah aku nggak jadi sakit atau jadi nggak fit atau gimana. Aku tetap baik-baik aja, dan menurut aku malah ngerasanya itu jadi lebih sehat gitu teman-teman. Oke? Next question, Kak mau tanya dari Kak Lia. Kak mau tanya, kalau jalannya seperti jalan di tempat gitu tapi di rumah selama 45 hari, 45 menit maksudnya mungkin ya, boleh nggak ya? Boleh banget, jalan kaki boleh. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau dari Kak Siti Munawaroh, kalau yang lagi KB boleh nggak diet gini? Boleh, saya juga lagi KB dan bisa turun, oke? Terus pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau misalkan sarapannya bukan roti gandum, boleh nggak sih diganti sama menu yang lain gitu? Boleh. Aku awal-awal diet, aku juga sarapannya nasi sama lauk gitu. Terus, Assalamualaikum Kak, kalau makan dari Kak Sukmasari. Assalamualaikum Kak, kalau makan jagung manis rebus boleh nggak? Boleh-boleh aja, jagung manis kan bukan manis dari gula, jadi boleh-boleh aja asalkan tidak digoreng, asalkan tidak mengandung santan, asalkan tidak mengandung minyak. Iya, minyak, santan, gula, tepung. Nggak ada tepungnya boleh. Oke teman-teman, cukup. Itu beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin kalian juga bertanya-tanya soal pola hidup sehat ini. Nah, aku sharing ini semoga kalian juga dapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan untuk jalanin pola hidup sehatnya, ayo semangat dong, semangat. Banyak loh dari teman-teman aku yang udah jalanin dan berhasil juga. Dari berat badannya yang sudah overweight, sekarang sudah menuju di berat badan normal. Kalian juga pasti bisa, oke? Sebelum akhir video ini, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, oke? Like, share, komen, dan share ke seluruh teman kamu dan seluruh sosial media kamu, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.